Bab 393 Upaya Pembunuhan Terakhir. Di ibu kota. Di istana Pangeran Yan keempat. Tuan Meng, yang mengenakan topi Konghucu, muncul lagi dan duduk di hadapan Pangeran keempat. Keduanya minum teh dan makan camilan. Tuan Meng sangat puas dengan kue-kue di hadapannya dan terus memuji-muji. Pangeran keempat bertanya, "Saya tahu saya tidak bisa membunuhnya, tapi saya masih ingin mencoba, tapi mengapa saya gagal begitu memalukan?" Tuan Meng melemparkan sepotong kue ke mulutnya dan berkata, "Dia dikelilingi oleh salah satu dari penjaga kiri dan kanan yang ditinggalkan oleh Li Wenjun. Jika Anda mengetahui keberadaan mereka, Anda harus tahu bahwa kemampuan bela diri penjaga kanan jauh lebih tinggi dari yang lain." Pangeran keempat mengangguk dan berkata, "Tentu saja saya tahu, tapi bahkan sulit untuk mendekatinya. Saya ingat Anda merekrut pembunuh nomor 1 di kerajaan Chu. Saya tidak percaya dia tidak bisa membunuh penjaga itu." Ekspresi Tuan Meng tetap tenang saat dia berkata, "Baginda, janganlah tergesa-gesa. Kita sebenarnya tidak benar-benar bermaksud membunuhnya kali ini. Ya, itu sebagian besar coba-coba saja." "Lalu apa yang kamu temukan?" tanya Pangeran keempat. Tuan Meng berhenti sejenak, matanya tajam, dan berkata, "Kami menemukan Ma Yuanhan, yang merupakan master kedua dari Sekte Tianshan. Ma Yuanhan pernah menyerbu istana Chu sendirian dan berhasil membunuh target yang dikelilingi ribuan pasukan khusus kaisar. Kemudian, Ma Yuanhan lolos tanpa terluka. Nama ini pasti sudah muncul di daftar pangeran, jadi pangeran seharusnya sudah akrab dengan nama ini. Karena kehadirannya, orang-orang kita di bawah pimpinan Huang Fusili tidak dapat bertindak lebih jauh." Pangeran keempat mengernyitkan kening dan bertanya, "Maksudmu Ma Yuanhan melindungi Li Zun? Apakah Li Zun memiliki hubungan dengan Sekte Tianshan?" Tuan Meng mengangguk dan berkata, "Benar, sejak berita datang, saya kembali dari Jin Fengling, saya telah memerintahkan orang untuk memeriksanya dengan teliti. Saya curiga bahwa pemimpin Sekte Tianshan telah datang ke ibu kota beberapa waktu yang lalu dan bahkan memiliki kontak dengan Pangeran Jing." Ekspresi Pangeran keempat menjadi sedikit lebih serius. Dia memutar pelan cangkir teh di tangannya dan bermain-main dengannya tanpa sadar. Dia mengambil nafas panjang perlahan, dengan mata dalam, dan berkata, "Sepertinya saya benar-benar meremehkan adik keenam saya." Tuan Meng tersenyum dan berkata, "Jadi, meskipun kita telah menderita banyak kali ini, tetapi juga mengetahui lebih banyak tentangnya, yang juga merupakan keuntungan besar." Pangeran keempat mengangguk, "Ya. Namun, Sekte Tianshan bersedia mengirim Ma Yuanhan di sisinya. Saya khawatir dia adalah putra terakhir dari pangeran ketiga. Kemungkinannya sangat tinggi," tebak Tuan Meng. Mata Pangeran keempat bergerak, dan dia mengangguk perlahan, dengan nada menyesal. "Sayang sekali orang seperti Ma Yuanhan direkrut oleh Sekte Tianshan." Tuan Meng masih tersenyum, dan berkata dengan tenang, "Tidak masalah, kita bersama Huang Fusili, meskipun mungkin dia bukan lawan Ma Yuanhan dalam pertempuran langsung, Huang Fusili adalah pembunuh terkuat dalam sejarah. Pembunuh terbaik adalah yang terbaik dalam pembunuhan. Huang Fusili adalah pembunuh terbaik di kerajaan Chu. Seorang pembunuh." Pangeran keempat berkata, "Lihat tanggalnya, dia akan tiba di utara besok dan melakukan pembunuhan terakhir di kota Beacon." Mata Tuan Meng tiba-tiba menjadi sangat fokus. Perbatasan utara sudah menjadi wilayah pasukan Zhenbei, dan kota Fenghuo memiliki keamanan ketat. Pasukan Zhenbei ditempatkan di sana. Sangat sulit untuk membunuh di sana. Pangeran keempat seolah-olah melihat keraguannya dan berkata, "Jangan khawatir, ada orang-orang saya di kota Fenghuo yang akan bekerja sama dengan Anda saat waktunya tiba. Namun, jika ada sesuatu yang salah, orang-orang Anda mungkin akan dihabisi, jadi hanya bawa para ahli terbaik saja, dan jika Anda tidak berhasil mengenai mereka, segera evakuasi." Mata Tuan Meng menyempit, lalu dia mengangguk. Pangeran keempat ini sebenarnya memiliki pengaturan di kota Fenghuo, gerbang perbatasan di utara. Mengerikan. Anda pantas dipilih oleh Kaisar. Apa metode yang hebat? Pasukan menuju utara sudah meninggalkan batas Jin Fengling dan perlahan masuk ke wilayah utara. Setelah setengah hari perjalanan, mereka akan tiba di kota Fenghuo, kota penting pertama di utara. 300.000 pasukan ditempatkan di kota Fenghuo untuk menakuti musuh-musuh asing dan menunjukkan kekuatan militer yang kuat dari dinasti Wu. Tentu saja, ini jumlah sebelumnya. Sekarang hanya tersisa 100.000 tentara.
Tetapi, masih 100.000 tentara juga, adalah jumlah yang menakutkan. Penjahat seperti penjahat di luar tembok tidak pernah berani mendekati kota ini. Selain menjadi benteng perbatasan dan pangkalan militer penting, kota Fenghuo juga merupakan saluran komunikasi antara dinasti Wu dan wilayah utara. Di kerajaan Anjing Angin dan beberapa negara sekitarnya yang lebih kecil, akan ada pedagang bepergian membawa barang untuk diperdagangkan dengan pedagang dari dinasti Wu. Ketika Ji Zongqing menceritakan bagian ini kepada Li Zun mengangguk diam-diam. Jika suatu negara ingin tetap kuat, harus terus-terus berkomunikasi dengan dunia luar, dan kota ini adalah saluran atau jalur yang sangat penting. Ketika matahari mulai tenggelam, pasukan yang seperti naga itu maju. Ji Zongqing membuka tirai kereta dan melihat ke depan. Wajah tuannya disinai matahari terbenam, menampilkan warna emas yang hangat. Dia berkata, "Kita sudah sampai." Di depan, sebuah kota yang menjulang tinggi mulai terlihat. Bab 394 Penasihat Militer Lin Qing. Tunjukkan kekuatanmu. Kota Beacon. Gerbang kota. Di bawah kepemimpinan Zhong Zining, pasukan segera berbalik arah dan menuju ke kamp militer utara yang tidak jauh dari sana. Li Zun dan rombongannya turun dari kereta. Karena ada yang telah menunggu di pintu selama ini. Saya berjumpa, Perdana Menteri. Mereka adalah 3 pria, 2 di antaranya memiliki wajah kasar, janggut keriting, dan punggung yang kuat. Pada pandangan pertama, mereka terlihat seperti atase militer dan jenderal setempat. Mereka juga memiliki semangat seorang jenderal yang berani, dan matanya sangat tajam. Adapun orang ketiga, wajahnya terang dan cerah, ia relatif adil dan menyegarkan, dan juga mengenakan pakaian putih polos. Ada senyum samar di bibirnya. Dia memiliki penampilan seorang pemuda tampan. Ketiga orang ini tentu saja adalah anak buah yang ditinggalkan oleh Raja Zhenbei, dan 2 pria kasar itu adalah Letnan Liu Sheng dan Zhang Fang. Adapun pemuda berpakaian putih, dia adalah Lin Qing, putra kilin dari keluarga menteri perang. Anak ini cerdas. Dia telah mempelajari seni perang sejak kecil dan mahir dalam pembentukan pasukan. Dia pernah masuk Akademi Hanlin dan bekerja sebagai penyusun buku militer. Kemudian, dia difavoritkan oleh Raja Zhenbei dan langsung dipindahkan ke kota Fenghuo sebagai asistennya untuk membantunya menangani urusan militer penting. Dalam ringkasan sederhana 2 kata, dia adalah penasihat militer. Dalam usia yang begitu muda, dia telah membuat kemajuan pesat. Terima kasih, 3 jenderal. Ji Zongqing tersenyum dan mengangguk. Tidak ada kerja keras, ini adalah yang seharusnya dilakukan oleh ketiga jenderal. Ketika Panglima meninggalkan negara bagian utara, biarkan kami menjadi belas kasihan Perdana Menteri. Kami telah menunggu Perdana Menteri untuk menyambut. Deputi Jenderal Wang Zhenbei memiliki wajah kasar. Zhang Fang bertindak sebagai pembicara. Meskipun dia kasar, kata-katanya tegas dan agak diplomatis. Ji Zongqing tersenyum dan berkata, "Saya tidak berani. Saya tidak mengerti perang militer, jadi saya tidak berani mengambil risiko apapun. Perjalanan ke utara kali ini hanya untuk mengawal pasokan militer. Adapun untuk menahan perbatasan, saya harus mengandalkan 3 tuan jenderal sekalian." 3 orang itu tiba-tiba saling menatap. Zhang Fang kemudian berkata sambil tersenyum, "Tuan Perdana Menteri lelah karena bepergian dan berkeliling. Kami telah menyiapkan anggur dan makanan di kota. Silakan maju terlebih dahulu." Ketiga orang ini semua orang yang baik. Li Zun di belakangnya segera berpikir dalam hati. Tidak usah terburu-buru. Ji Zongqing menggelengkan kepala, kemudian memandang Li Zun dan Ayuan di belakangnya, lalu berkata, "Ini Pangeran Jing. Kali ini ia bertugas sebagai tahanan yang bertugas sebagai prajurit. Saya ingin meminta ketiga Bapak Jenderal untuk melakukan pengaturan untuknya terlebih dahulu." Penyusunan. Li Zun mengerutkan kening. Apa maksudnya? Bukankah orang tua ini akan membiarkannya untuk ikut makan? Pangeran Jing. Zhang Fang terkejut sejenak, melirik Li Zun, kemudian memukul kepalanya dan berkata, "Jenderal, hampir saja aku lupa, dokumen dari Kementerian Hukuman dan Kementerian Perang tiba beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa Pangeran Jing akan datang." Saya lupa. Lin Qing melirik Li Zun dan Ayuan dengan senyum, lalu segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Perdana Menteri Ji, Pangeran Jing akan diserahkan kepada saya. Tuan Perdana Menteri Ji, silakan ikuti 2 tuan jenderal itu untuk istirahat."
Ji Zongqing melirik Li Zun, tersenyum bermakna, lalu segera mengangguk dan mengikuti Liu Sheng dan Zhang Fang masuk ke kota. Tuan Yang Mulia Pangeran, ini. A Yuan merasa agak tidak rela ketika melihat Li Zun diperlakukan seperti itu oleh Ji Zong. Tidak masalah, Li Zun melirik kepada Ji Zong dan tersenyum sedikit. Tuan Yang Mulia Pangeran Jing, saya Lin Qing, telah bertemu Pangeran Jing. Lin Qing diikuti oleh dua pengawal dengan membawa pedang, yang perlahan-lahan mendekat dan membungkuk lembut untuk menyapanya. Komandan Lin, Anda tidak perlu sopan. Saya sekarang adalah seorang tahanan dan tidak lagi menjadi seorang pangeran. Penasihat militer Lin, silakan lakukan urusan yang harus diselesaikan. Li Zun menggelengkan kepala. Lin Qing mengangkat matanya sedikit, mengangguk sedikit, segera bertepuk tangan, dan berkata, dalam hal ini, mari kita mempersilakan pangeran terlebih dahulu. Mendengar tepukannya, dua pengawal di belakangnya segera mengeluarkan belenggu dan mengikat tangan Li Zun dan tali ke bahu. Berani kalian, A Yuan marah. Namun, Li Zun menggelengkan kepala, memandang Lin Qing dengan tenang, dan membiarkan mereka mengikatnya. Tolong jangan salahkan saya, Tuan Yang Mulia Pangeran. Semua orang bersalah yang dikirim ke utara harus diikat. Belenggu tidak akan dibuka sampai perang dimulai atau ketika ada pekerjaan yang diperlukan. Saya telah menyalahi Yang Mulia Pangeran. Suara Lin Qing datar dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Ini benar-benar urusan profesional. Seharusnya begitu, seharusnya begitu. Li Zun segera tersenyum. Lin Qing segera memerintahkan, pengawal. Disinilah pangeran jalannya, silakan maju. Baiklah, pengawal dengan pedang di belakangnya segera mengawal Li Zun. A Yuan terlihat sangat marah. Tapi dia tidak bisa marah, jadi dia hanya bisa mengikuti dengan wajah muram. Komandan Lin benar-benar muda dan berbakat. Dia sudah menjadi penasihat militer pada usia muda dan dihargai oleh Panglima Perang Raja Zhenbei. Dia memiliki masa depan yang cerah. Li Zun segera memberi pujian kepada Lin Qing dengan senyum. Lin Qing berjalan di depan dengan tangan di belakang. Ketika mendengar kata-kata Li Zun, dia sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, saya tidak berani, saya tidak sebanding dengan Pangeran Jing. Pangeran Jing adalah pemuda yang benar-benar muda dan berbakat dengan bakat puisi dan bakat yang tak tertandingi. Suo Jin, bahkan, Master Si Gujiang dari dinasti Wu, merasa malu pada pangeran. Li Zun segera tersenyum dan berkata, betapa kebetulan, ketika penasihat militer Lin menyebut bakat puisi seseorang, saya melihat bahwa penasihat militer Lin begitu tampan. Jika saya bisa langsung membuatkan puisi, mengapa tidak memberikannya kepada Komandan Lin dengan berani? Lin Qing tidak bisa tenang dan terdiam.